Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Setiawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SLB Negeri Tulungagung Barat, Provinsi Lampung. Kali ini, saya ingin menampilkan aksi nyata saya, yaitu tentang budaya positif pada modul 1.4. Pendahuluan, dalam rangka menumbuhkan budaya positif pada murid di sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, budaya positif perlu diterapkan oleh murid, guru, dan pihak sekolah, sehingga visi sekolah dapat terwujud. Latar belakang dari aksi nyata saya ini adalah siswa belum mengerti makna dari peraturan, sehingga cenderung sering membuat pelanggaran tanpa disengaja dan disadari. Tujuan aksi nyata saya adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat melalui keyakinan kelas. Kemudian, yang kedua yaitu diseminasi kepada rekan guru tentang pemahaman budaya positif. Di sini, ketika membuat keyakinan kelas, saya mengajak seluruh wali murid untuk melakukan kolaborasi dalam membuat kesepakatan. Kenapa demikian? Karena murid-murid saya ini adalah murid dengan kebutuhan khusus, yaitu tunagrahita yang IQ-nya di bawah rata-rata. Sehingga untuk menciptakan kesepakatan kelas, maka saya membutuhkan wali murid untuk mendampingi. Berikut adalah contoh dari menuntun murid agar dapat secara mandiri dan bertanggung jawab melakukan tugas piket sesuai keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah video diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat dan salam dilakukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar kami Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan selamat yang saya hormati Kepala Sekolah SLB Negeri Tulungagung Barat beserta seluruh guru. Perkenalkan kami di sini dari calon guru penggerak angkatan 8 ingin menyampaikan materi yang kami dapatkan dari pelatihan, yaitu tentang budaya positif pada modul 1.4. Di sini ada saya, Ibu Yeni Setiawati, dan di sebelah saya ada Kita Setiawati. Perkenalkan kami untuk memulainya. Baik, di sini aspeknya adalah budaya positif. Budaya positif itu apa sih, Ibu? Bapak? Budaya positif. Iya, budaya yang positif. Kebiasaan yang baik, budaya yang baik, apa lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu? Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Oke, sekarang kalau saya tanya apa kabarnya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa jawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke? Oke? Coba, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya terkait dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Saat ini kurikulum kita sudah ganti menjadi kurikulum Merdeka. Artinya kita sebagai guru dalam melakukan pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, bukan berpusat kepada guru. Kemudian selanjutnya terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini dimensi pelajar Pancasila yang pertama ini yang kita harapkan akan tumbuh kepada anak-anak didik kita. Kemudian apa Bapak Ibu? Yang kedua mandiri. Oke, mandiri. Selanjutnya ada bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kita di kurikulum yang baru ini diharapkan dapat menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila ini kepada anak-anak didik kita. Begitu. Selanjutnya Bu Yeni. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan konsep disiplin positif. Di sini dikatakan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hubungan dan hadiah. Jadi kita sebagai guru di era sekarang ini dituntut untuk dapat menumbuhkan sikap disiplin anak itu bukan
menyimpang, kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada mereka. Tapi kita harus gali dulu, harus kita lihat dulu apa sih kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi. Karena itu akan sangat terkait antara kebutuhan dasar mereka dengan perilaku mereka perilaku yang akan mereka lakukan. Di sini ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan bertahan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, sandang, pangan. Itu merupakan salah satu kebutuhan wajib manusia yang harus dipenuhi. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka apa yang akan dilakukan? Mungkin anak bisa sampai mencuri mungkin makanan temannya, atau mencuri minuman temannya, itu kan bisa. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus lihat dulu orang ini sudah terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya. Selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita sebagai manusia semuanya sangat perlu yang namanya kasih sayang. Betul tidak Bu Marika? Betul. Jadi kita semua itu sangat perlu yang namanya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seperti anak-anak kita itu kan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka sangat butuh diakui di masyarakat, diakui di lingkungannya. Kalau mereka itu ada, tidak hanya dipandang sebelah mata. Begitu. Selanjutnya kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan akan pengakuan. Jadi di kebutuhan ini setiap manusia itu butuh diakui akan kemampuan mereka. Jadi oh saya bisa ini, saya walaupun saya tidak secara langsung minta kasih apresiasi dong untuk saya gitu, tapi pasti ada dalam diri saya itu yang oh saya bisa ini, teman-teman saya melihat saya begini. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu rasa ingin diakui dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Benar ya, Bu Penny? Kita sebagai manusia itu memang perlu yang namanya bebas, tidak dikekang, tidak diatur. Nah, begitu pun juga siswa-siswa kita. Jadi karena sekarang kita dituntut menjadi guru yang memanusiakan manusia, yang berpihak kepada murid. Artinya kita yang mengikuti siswa. Kebutuhan belajar siswa itu apa? Bukan